Selamat datang kembali di channel YouTube Art of Life. Pernahkah Anda merasa tidak sebaik orang lain? Merasa takut untuk mencoba hal baru? Atau bahkan merasa ragu akan kemampuan Anda sendiri? Jangan khawatir kawan, Anda tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Dalam video ini, kita akan membahas 10 kebiasaan yang membunuh kepercayaan diri kita dan bagaimana cara menghindarinya. Jika Anda masih tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang pembunuh kepercayaan diri ini, mari kita mulai. 1. Bergaul dengan orang negatif. Awalnya Anda mungkin merasa baik-baik saja bergaul dengan teman-teman negatifmu. Karena kamu percaya Anda adalah orang yang selalu berpikiran positif dan kamu optimis bahwa kamu dapat menebarkan aura positifmu pada teman-teman negatifmu. Namun, hubungan seperti ini hanya akan mengikis kepercayaan diri dan harga dirimu. Seiring berjalannya waktu, Anda akan mulai menyadari bahwa teman-teman negatifmu mulai mengacaukan cara berpikir Anda dan membuat Anda merasa gagal. Sebaiknya kelilingi diri Anda dengan orang-orang positif yang bersedia menerimamu apa adanya bahkan saat terkadang Anda melakukan kekacauan. 2. Mencari kesempurnaan. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, banyak dari kita yang mendambakan kesempurnaan. Baik itu kesempurnaan dalam penampilan, pekerjaan, atau bahkan saat berinteraksi dengan orang lain. Namun, perlu kita sadari bahwa untuk menjadi seseorang yang sempurna adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Jika Anda terus-menerus mencari kesempurnaan, Anda akan selalu merasa kekurangan, kepercayaan diri Anda selalu rendah karena merasa apa yang telah Anda capai belum cukup baik dan tingkat stres Anda akan meningkat. Adalah lebih baik bagi kita untuk mencoba memberikan yang terbaik sebisa mungkin dalam segala hal yang kita lakukan daripada selalu haus akan kesempurnaan dalam segala tindakan kita. Dengan cara seperti ini, kita telah mendorong diri kita untuk percaya pada kemampuan kita dan menjadi lebih percaya diri. 3. Menjadi seorang pengendali. Dalam berbagai aspek kehidupan, kemampuan untuk mengendalikan situasi dapat memberikan rasa aman dan tenang. Namun, ketika keinginan untuk mengendalikan tersebut menjadi sebuah obsesi dan dilakukan secara berlebihan, hal ini justru akan membawa dampak negatif pada kepercayaan diri seseorang. Orang yang cenderung menjadi pengendali seringkali merasa bahwa segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan cara atau standar mereka. Mereka akan dengan cepat merasa gelisah jika ada situasi berada di luar kendali mereka. Seseorang mungkin merasa bahwa dengan mengendalikan segala sesuatu, ia bisa menghindari kesalahan dan kegagalan. Namun, pada kenyataannya, tidak ada hal di dunia ini yang bisa sepenuhnya kita kontrol. Daripada kita mencoba mengendalikan segala sesuatu sepanjang waktu, kita dapat mencoba untuk fokus pada apa yang dapat kita kerjakan dan bagaimana caranya agar tindakan kita dapat mempengaruhi orang lain di sekitar kita. Lambat tapi pasti, Anda akan segera menyadari metode ini akan lebih baik buat kepercayaan diri Anda daripada mencoba mengendalikan setiap detail kehidupan Anda apalagi orang lain. 4. Hanya berfokus pada hal-hal negatif dalam dirimu. Setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Namun, jika Anda terus-menerus fokus pada kekurangan Anda, mudah sekali bagi Anda untuk merasa rendah diri dan merasa Anda tidak cukup baik dalam melakukan sesuatu. Tetapi ingatlah selalu ada cara untuk mengubah pandangan Anda tersebut. Mulailah berfokus pada hal positif seperti menulis daftar kelebihan dan prestasi Anda, atau memberi penghargaan setiap kali Anda berhasil melakukan sesuatu walau hanya sekedar mengatakan, "Saya luar biasa," kepada diri sendiri dapat meningkatkan harga diri Anda. Konsepnya adalah jika Anda terus mengatakan hal positif tentang dirimu berulang kali, lambat laun hal itu akan menjadi kenyataan bagi Anda. Lebih baik fokus pada kemampuan Anda daripada terjebak dalam ekspektasi orang lain terhadap Anda. 5. Membiarkan orang lain menentukan hidupmu. Ketika Anda membiarkan keputusan dan pilihan hidup Anda dikendalikan oleh orang lain, Anda mungkin akan merasa menjalani hidup yang tidak benar-benar Anda inginkan. Membiarkan orang lain menentukan hidup Anda berarti Anda mengabaikan intuisi, keinginan, dan aspirasi diri Anda sendiri. Hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak puas, bingung, dan bahkan penyesalan karena Anda hidup bukan berdasarkan visi Anda sendiri melainkan visi orang lain.
Anda memerlukan ruang dalam hidup Anda untuk perubahan dan pertumbuhan, dan ini hanya dapat terjadi jika Anda menjalani kehidupan di luar apa yang orang lain harapkan dari Anda. Anda mungkin trauma dengan kegagalan masa lalu Anda, yang membuat Anda ragu untuk membuat keputusan atas hidup Anda sendiri. Namun, ingatlah masa lalu tidak menentukan akan menjadi siapa kita di masa depan. Masa lalu hanyalah babak lain dalam kisah hidup kita yang berfungsi sebagai landasan di mana kita membangun hal-hal yang lebih besar di masa depan. Jadi, jagalah kepercayaan diri Anda tetap berkobar, fokuslah untuk menjalani hidup seperti yang Anda inginkan ketimbang mengikuti standar yang ditetapkan orang lain untuk Anda. 6. Fokus pada masa lalu. Ketika Anda terus-menerus memikirkan masa lalu, Anda kehilangan kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan berkembang dari pengalaman saat ini. Saat Anda terjebak pada masa lalu, Anda akan mulai merasa seperti korban dan mulai meragukan kemampuan Anda. Kenyataannya adalah tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, masa lalu Anda tidak akan pernah bisa diubah dan tidak ada jaminan kesalahan yang sama tidak akan terulang kembali. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk fokus melakukan perubahan positif pada diri kita daripada memikirkan kesalahan kita bertahun-tahun yang lalu atau mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang diri kita yang sekarang. 7. Membiarkan pikiran menjadi liar. Pikiran mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kalau Anda tidak memperhatikannya dengan baik, pikiran dapat melakukan sesuatu yang buruk pada diri Anda. Saat kita membiarkan pikiran berkeliaran tanpa kendali, kita akan tertawan oleh keraguan, ketakutan, dan asumsi negatif yang dimunculkan oleh pikiran itu sendiri. Pikiran yang secara terus-menerus menganalisa, mempertanyakan dan terjebak oleh skenario, apa jadinya jika, dapat membatasi kemampuan kita untuk mengambil tindakan atau keputusan, karena kita terlalu takut dengan kemungkinan kegagalan atau penolakan. Jadi, belajarlah mengendalikan pikiran kita, agar kita dapat melihat dunia ini dengan perspektif yang lebih positif dan objektif. 8. Berdiam dalam zona nyaman. Ketika seseorang terus-menerus berada dalam lingkaran zona nyamannya, ia mungkin kehilangan kesempatan untuk menghadapi tantangan baru dan merasakan pengalaman berharga dalam hidup ini. Tanpa adanya tantangan, kesempatan untuk mengembangkan dan memperkuat kepercayaan diri menjadi terbatas. Seseorang mungkin akan merasa aman dalam zona nyamannya, namun, sebenarnya penting bagi Anda untuk menantang diri Anda dari waktu ke waktu agar hidup Anda tidak terasa membosankan dengan rutinitas yang monoton. Oleh karena itu, sesekali cobalah untuk melangkah keluar dari zona nyaman, hadapi ketakutan Anda, raih pencapaian hidup yang baru, dan bangunlah kepercayaan diri melalui pengalaman dan tantangan baru. 9. Mencoba untuk menyenangkan semua orang. Kamu pasti pernah mendengar frasa, kamu tidak pernah bisa menyenangkan semua orang. Dan itu memang benar. Sebenarnya mencoba untuk menyenangkan semua orang banyak membuang waktu dan energimu, membuatmu jauh dari tujuan hidupmu, dan membuat Anda merasa buruk tentang diri Anda. Alih-alih berusaha keras untuk tidak mengecewakan siapapun, fokuslah untuk menjadi diri Anda sendiri dan hal itulah yang sebenarnya membuat orang menyukaimu. Jika seseorang mengkritik sesuatu dalam hidupmu, janganlah tersinggung. Dengan tidak tersinggung Anda membuat hidup Anda lebih santai karena Anda tidak khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang dirimu. Nikmati saja diri Anda. 10. Mengikuti arus mayoritas. Mengikuti arus mayoritas adalah kebiasaan yang paling umum yang menghancurkan kepercayaan diri Anda. Meskipun bisa memberi rasa aman karena menjadi bagian dari kelompok, kebiasaan ini memberikan dampak terhadap kepercayaan diri seseorang. Tetapi mengapa ini bisa terjadi? Karena ketika Anda mengikuti arus mayoritas, Anda seringkali mengabaikan perasaan pribadi Anda, nilai-nilai diri Anda, dan apa yang Anda inginkan. Dengan mengikuti apa yang dilakukan kebanyakan orang, Anda terlihat sama seperti orang lain, yang mana tujuan dan motivasi mereka belum tentu sama dengan Anda. Hal ini akan membuat Anda merasa hidup dalam kendali pilihan orang lain yang pada akhirnya membunuh kepercayaan diri Anda. Kebiasaan ini membuat Anda ingin melupakan siapa diri Anda hanya untuk menyesuaikan diri dengan orang banyak.
Membangun kepercayaan diri bukanlah untuk menjadi orang yang sempurna atau selalu sukses, melainkan bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita memilih untuk menanggapi berbagai situasi yang muncul dalam hidup kita. Anda memiliki kekuatan lebih besar daripada yang Anda pikirkan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang merusak kepercayaan diri Anda. Yakinlah Anda dapat melakukannya.